semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Dwi Reza Putri, NPM 1846051012 kelas paralel jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang komersialisasi teknologi. Yang pertama, menurut Siaga et al. Tahun 1995, moving technology to a profitable position atau teknologi dikembangkan sehingga bisa diaplikasikan pada kegiatan produksi yang menguntungkan. Dan yang kedua ada Parker and Manuel tahun 2001. Ada dua fase yang bisa menghasilkan keuntungan. Yang pertama, fase pertama terjadi saat teknologi bisa menciptakan lisensi. Dan yang kedua adalah teknologi terjadi saat kita bisa mengaplikasikan melalui product development di perusahaan. Dan yang ketiga adalah Randall Goldsmith tahun 2001. Ada 3 fase, yaitu fase pertama, fase investigasi, yang kedua fase pengembangan, dan yang ketiga adalah fase komersialisasi. Dan menurut web yang sudah saya baca melalui web Wikipedia, transfer teknologi bisa disebut juga sebagai komersialisasi teknologi adalah proses memindahkan pengetahuan, teknologi, dan metode manufaktur. Hal ini pun bisa difasilitasi oleh pemerintah, universitas, dan institusi lainnya yang menjamin bahwa perkembangan ilmu dan pengetahuan dapat diakses oleh banyak pengguna. Menurut pandangan saya sendiri, komersialisasi teknologi adalah sebuah proses mengembangkan teknologi dan pengetahuan agar bisa dapat diakses dan berguna banyak orang. Tentu saja hal ini penting, karena hal ini adalah kunci utama untuk kemajuan Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Banyak sekali perusahaan yang sudah berhasil menerapkan komersialisasi teknologi di perusahaannya, dan salah satunya adalah PT Waskita Karya. PT Waskita Karya adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang konstruksi dan memiliki 4 bidang bisnis, yaitu jasa konstruksi, property, engineering and procurement, beton precast, dan serta pemeliharaan dan pengoperasian jalan tol. Waskita Karya telah mengaplikasikan penerapan teknologi teranyar di sektor konstruksi. Penggunaan Wearable Device HoloLens sebagai media koordinasi Building Information Model secara hologram, penggunaan UAV drone sebagai alat ukur untuk mendapatkan data topografi secara cepat atau bisa disebut juga sebagai metode fotogrametri. UMN Konstruksi itu juga telah mengaplikasikan Microsoft HoloLens yang merupakan teknologi Mixed Reality Smart Glasses. Kontrol yang digunakan pada alat ini adalah menggunakan gestur voice dan gestur tubuh berupa blow, tap, ready, drag, and hold. Ketika menggunakan alat ini, lingkungan sekitar masih dapat terlihat, tidak seperti VR atau virtual reality yang dapat melihat secara keseluruhan. Yang kedua adalah penggunaan TLS atau Terrestrial Laser Scanning sebagai alat ukur detail untuk mendapatkan data point cloud. Karya menggunakan alat-alat ini ketika saat tender ataupun rapat dengan owner atau pemilik. Melalui penggunaan teknologi digital di berbagai proyek yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya, koordinasi di antara semua pihak yang terlibat maupun tahap-tahap pembangunan dapat dilakukan secara cepat, akurat, efektif, dan efisien sesuai kebutuhannya. Saja penjelasan dari saya mengenai komersialisasi teknologi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.